Di pusat kawalan Tapops B, Bobo Boy, Gopal, Feng, dan Tok Kasa sedang membahas mengenai pasubot yang memang bisa mempercepat pertumbuhan benih kuat. Mereka pun mengingatkan ke si Bobo Boy nih mengenai kejadian di Windara ketika si Bobo Boy tidak bisa mengontrol kuasa beliung. Karena itu, Tok Kasa menyuruh Bobo Boy untuk berlatih bersungguh-sungguh dengan Tok Kasa biar dia itu bisa mengontrol kuasa tahap ketiga dalam waktu yang singkat. Nah, tapi ketika Bobo Boy bertanya apakah dia itu bisa latihan mengeluarkan kuasa elemental kristal, Tok Kasa malah menolak karena dia itu sudah lupa cara keluarinya tuh gimana. Sementara Tok Kasa mencoba mengingat caranya tuh gimana. Nah, Tok Kasa memberi saran nih ke si Bobo Boy untuk mencoba membuka elemental tahap ketiga yang lainnya dulu nih selain kristal. Tok Kasa pun memberi saran untuk mempelajari mengenai kuasa penguasa elemental api ya, yaitu Panglima Pirapi. Nah, dia tuh merupakan penguasa elemental yang udah pro lah bahasanya. Nah, bahkan ada yang bilang nih jika si Panglima Pirapi itu hampir bisa mengalahkan Retaka. Nah, tapi karena ada sesuatu yang terjadi, akhirnya dia tuh tewas di tangan si Retaka. Bukan cuman Panglima Pirapi aja nih yang kalah waktu itu, tapi ada Mas Mawais juga yang tewas di tangan Retaka pada waktu yang sama. Di ruangan Power Spera, Bobo Boy dan kawan-kawannya pun datang menemui si Databot. Nah, mereka datang untuk mencari data mengenai Panglima Pirapi. 10 hari kemudian mereka datang lagi nih ke situ, dan Databot pun memperlihatkan sebuah foto nih ke mereka. Tapi karena itu cuma sebuah foto, jadi informasi mereka tuh masih kurang karena ya mereka kan nggak tahu lokasinya tuh di mana. Tapi si Bobo Boy sadar nih jika di situ ada orang yang mirip sama si Roktaroka. Nah, buat yang nggak tahu Roktaroka itu siapa, nah Mimin udah pernah bahas tuh videonya yang di video ini nih. Nah, jadi ya langsung aja nonton dulu kalau kalian mau tahu siapa tuh Roktaroka. Tapi karena fotonya tuh ngeblur, si Gopal nih meminta Databot untuk memperjelas lagi nih fotonya. Nah, Bobo Boy ingin menghalangi tindakan si Gopal, namun karena sudah telat dan data sedang diproses, jadi ya Bobo Boy pasrah aja nih di situ. Mereka pun datang lagi nih 10 hari kemudian. Dan seperti dugaan Bobo Boy, yang di foto itu memang mirip Roktaroka. Mereka pun langsung lah menghubungi si Roktaroka. Nah, Roktaroka pun menjelaskan jika yang di foto itu bukan dia, melainkan kakeknya, yaitu Tok Taroka. Nah, Bobo Boy pun meminta si Roktaroka ini untuk membawa mereka bertemu dengan kakeknya yaitu Tok Taroka untuk menanyakan mengenai Panglima Pirapi dan cara mendapatkan kuasa api tahap ketiga. Nah, jadi Tok Taroka sekarang sedang berada di kampungnya yaitu di planet Baraju. Nah, mereka pun langsung OTW nih ke planet Baraju. Tapi di sini si Roktaroka ini kayaknya nggak enak nih. Pulang kampung malah nggak seneng gitu kan, aneh. Nah, jadi sebenarnya si Roktaroka itu sudah lama tuh nggak pulang ke kampung karena sibuk bekerja. Nah, karena itu dia tuh nggak enak nih buat tiba-tiba pulang gitu kan ke kampungnya. Nah, dia takut kakeknya nggak bakal menerima kepulangannya. Tapi ada Bobo Boy yang bisa menenangkan si Roktaroka di situ. Jadi ya aman lah. Planet Baraju pun udah terlihat nih. Jadi planet Baraju ini ialah planet yang memiliki dua iklim yang berbeda. Bagian biru itu dingin, sedangkan bagian merah dari planet Baraju itu ya panas lah. Mereka pun mendarat di hutan Talistiwa. Nah, kalau di sini itu adem, soalnya dia tuh terletak di antara kawasan panas dan dingin. Nah, mereka pun langsung OTW nih ke kampungnya si Roktaroka. Tapi setelah berjalan beberapa menit gitu, nah Roktaroka pun akhirnya jujur nih. Dia mengatakan jika dia itu nggak ingat tuh jalan menuju ke kampungnya. Lalu Yaya ada melihat seseorang yang berjalan di situ dan berniat untuk bertanya ke orang itulah. Nah, nama dari orang itu ialah Pak Pato. Nah, jadi Pak Pato ini ialah pedagang mainan. Jadi dia tuh jual banyak mainan nih. Mereka pun mengatakan tujuan mereka ke Pak Pato. Lalu Pak Pato memberitahu jalan menuju ke kampungnya si Roktaroka. Nah, ketika mereka pergi dari situ, Gopal sama Kuali malah lagi main-mainan di situ. Sampai si Yaya pun tarik paksa mereka pakai kekuatannya. Nah, di perjalanan mereka, si Kuali merasa aneh nih sama kondisi kawasan di situ. Sampai mereka pun sadar nih jika kawasan itu malah mirip seperti sebuah medan perang. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang mereka. Ternyata ada banyak es batu yang sedang menuju ke arah mereka. Bobo Boy pun langsung berubah menjadi Bobo Boy Blast nih dan menghancurkan semua es batu tadi. Tapi
tiba-tiba ada batu berapi-api lagi nih yang datang menuju mereka. Boboiboy berubah lagi menjadi Boboiboy es. Dia pun menghancurkan batu berapi-api tadi menggunakan panah pembeku bertubi-tubi. Tapi malah batu-batu tadi makin banyak nih. Boboiboy pun berpecah menjadi dua, namun tetap nggak sempat buat menghindar. Akhirnya ya mereka kena lah serangan tadi. Nah, jadi tim Boboiboy pun berpecah nih. Gopal dibawa oleh salah satu prajurit yang ada di situ. Mereka berpikir jika si Gopal ini ialah mata-mata dari suku salju. Gopal pun tersadar, namun prajurit tadi sudah siap-siap menghadapkan senjata mereka tepat di depan si Gopal. Tiba-tiba ada es batu lagi nih yang mengarah ke mereka. Gopal pun langsung mengubahnya menjadi cekodok pisang. Melihat itu, prajurit semua tadi pun langsung memuji si Gopal. Nah, esnya datang lagi nih. Lalu Yaya dan Boboiboy Blast pun muncul. Ada satu prajurit yang ketinggalan di situ. Namun, berkat cekodok pisangnya si Gopal nih, prajurit itu selamat dari bongkahan es kecil yang menancap di dia. Nah, lalu ada sebuah burung yang mendekat ke arah Boboiboy dan teman-temannya. Jadi, burung itu ialah milik Panglima Yanari. Nah, Panglima Yanari pun bertanya nih mengenai keadaan mereka. Lalu salah satu prajurit yang selamat akibat cekodoknya si Gopal pun mengatakan jika Boboiboy dan teman-temannya sudah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara letupan di benteng mereka. Yanari pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Boboiboy dan yang lainnya ke belakang. Dia akan mengurusnya nanti. Di tengah medan perang, Ying dan Kuali mencoba menangkis semua serangan yang datang ke arah mereka. Lalu, Kuali melihat ada satu hewan yang terjebak di reruntuhan, dan Kuali pun langsung membantunya untuk keluar dari situ. Terus datang si Boboiboy ini yang menggunakan dinding es untuk pertahanan mereka sementara. Tiba-tiba, muncul seseorang di situ, dan dia memanggil hewannya yaitu Tigre. Nah, nama dari seseorang itu ialah Mas Gardu. Jadi, hewan yang udah dibantu si Kuali tadi ialah hewannya si Mas Gardu ini. Dia pun berterima kasih ke Boboiboy dan teman-temannya. Lalu Boboiboy pun menanyakan nih, apa sebenarnya yang terjadi di situ. Mas Gardu pun berniat untuk menjelaskannya nanti, karena dia sekarang akan berperang dengan suku Bara. Nah, pas mereka pengen mulai perang nih, tiba-tiba di situ hujan, dan mereka semua pun menarik mundur pasukannya. Jadi hujan di tempat suku salju itu ialah hujan es, sedangkan hujan di tempat suku bara itu ialah hujan yang airnya tuh panasnya tuh sampai mendidih gitu panasnya. Jadi bahaya ya dua-duanya. Yanari pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Boboiboy dan teman-temannya ke perkampungan mereka. Boboiboy es, Kuali, dan Ying sekarang berada di perkampungan salju. Jadi sekarang mereka itu ialah tamu terhormat Mas Gardu. Nah, mereka pun langsung bertemu sama Mas Gardu nih, dan langsung disuguhkan sama makanan di situ. Karena kondisi mereka yang cukup nyaman selama di situ, Kuali pun langsung khawatir nih dengan keadaannya si Gopal. Ternyata keadaannya si Gopal sama yang lainnya tuh malah lebih enak, sampai dipijitin gitu loh. Nah, sisa si Feng sama Roktaro kan yang gak ada kabar nih kan. Nah, jadi pas mereka diserang, Feng pingsan dan Roktaroka membawa kabur si Feng ke tempat yang selamat. Lalu mereka berdua pun akhirnya sampai di kampung Roktaroka. Nah, yaitu kampung es batu api. Di kampung es batu api, Roktaroka menjelaskan jika kampungnya ini ialah tempat tinggal suku batu api dan es batu. Nah, keadaan di kampung itu aman damai ya, tidak seperti suku yang ada di atas yang kerjaannya tuh perang mulu. Jadi, suku bara dan suku salju itu udah berperang selama beratus-ratus tahun lamanya. Ketika mereka berjalan, ada seseorang yang menyapa mereka. Nah, itu ternyata Pak Pato. Feng pun menjelaskan nih mengenai jalan yang Pak Pato arahkan. Jadi jalannya itu mengarahkan ke jalan menuju medan perang. Pak Pato pun membalas nih jika itu memang jalan tercepat. Tapi dia tuh nggak ngomong kalau jalan itu tuh jalan yang selamat. Nah, Feng pun hanya bisa terdiam. Tiba-tiba ada yang manggil si Roktaroka nih dari belakang. Ternyata itu ialah temannya si Roktaroka. Nah, mereka pun bertanya nih, selama ini si Roktaroka tuh kemana sampai menghilang selama 10 tahun. Nah, pas mereka lagi melepas rasa kangen tuh, si Feng malah kehimpit tuh di tengah, parah banget. Roktaroka pun menjelaskan nih, jika sekarang dia itu sudah tinggal di planet Volcania untuk mencari pengalaman baru lah. Dia tuh pulang hanya untuk bertemu dengan Toktaroka. Nah, di sini temannya pun bertanya, masa buat ketemu Toktaroka aja kan? Soalnya buah hatinya tuh gimana? Nah, lalu Roktaroka pun melihat ada satu cewek es batu namanya Rokia. Nah, melihat itu, Roktaroka pun panik dan langsung menarik Feng untuk bertemu dengan Toktaroka. Lalu ada Pak Pato yang hanya melihat mereka semua tuh sambil tersenyum. Feng dan Roktaroka pun udah sampai nih di tempatnya si Toktaroka.
Nah, di sini Feng pun disambut baik ya sebagai tamu oleh Toktaroka. Feng pun memperkenalkan namanya ke Toktaroka. Nah, langsung nih, si Toktaroka tuh langsung mengeluarkan tongsis dan melakukan live streaming di Toktaroka. Nah, dia pun memperkenalkan cucunya dan Feng di situ. Nah, Toktaroka pun menceritakan nih, jika Toktaroka itu sudah 10 tahun tidak pulang. Toktaroka pun menjelaskan nih, sebenarnya dia pulang itu cuman karena ingin membantu sahabatnya aja. Kalau bukan karena itu ya dia nggak bakal pulang. Toktaroka pun bertanya nih, tujuan mereka kesini tuh buat apa? Nah, Feng pun ingin bertanya mengenai foto dari databot. Fotonya malah diambil terus dikasih autograf nih sama si Toktaroka. Feng pun menjelaskan lah, jika si Boboiboy itu ialah pewaris kuasa elemental api. Jadi dia tuh pengen belajar tuh cara buat tingkatin kuasa apinya. Toktaroka pun bertanya, oh jadi temanmu ini sudah mewarisi kuasa Panglima Pirapi ya? Terus si Feng nih berkata nih, iya, dan bertanya lagi, jadi tahu nggak nih apa yang sudah terjadi sama si Panglima Pirapi ini? Toktaroka pun berkata nih, sebenarnya panjang ceritanya. Nah, sementara itu di camp suku Bara, Yanari bertanya ke Yaya mengenai penginapannya. Yaya pun membalas lah jika tempatnya tuh bagus. Lalu mereka pun mendatangi tempatnya si Boboiboy dan Gopal, soalnya mereka tuh belum bangun lagi dari pagi. Pas mereka sampai di situ, mereka malah kaget. Soalnya Boboiboy dan Gopal tuh belum tidur dari semalam. Nah, di situ keadaan langitnya kan senantiasa terang tuh walaupun itu malam, dan suhunya juga panas sampai muka mereka tuh udah keruput gitulah kayak orang tua gitu. Terus Boboiboy pun berkata tuh jika matahari di situ terlalu silau jadi nggak bisa tidur. Nah, si Yaya pun memberi saran nih, lain kali jika pengen berpergian tuh, mereka tuh harus sekalian bawa penutup mata. Nah, terus Gopal pun berbisik nih ke si Boboiboy, jika selera Yaya nih emang agak aneh gitu kan. Dan Ari pun berkata nih, jika mereka semua sudah bersiap, nah mari ikuti dia. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan tuh sambil makan ya, sambil sarapan. Sementara itu, di perkampungan suku salju, Ying melihat ada 3 bulan di situ. Nah, Mas Gardu pun menjelaskan nama bulan itu ialah Kakak, Kiki, dan Koko. Jadi, bulan itu ialah sumber cahaya mereka, karena matahari itu kan nggak sampai tuh buat nyinari sisi planet itu di planet Baraju. Nah, nama bulan itu sendiri diambil dari nama harimau kesayangan kakeknya Mas Gardu nih, pahlawan salju yang gagah lagi perkasa. Tapi ya malang sekali, ketiga-tiganya tuh meninggal bersama dengan kakeknya 100 tahun yang lalu. Nah, Kuali pun bertanya nih, siapa yang udah mengalahkan kakeknya itu? Nah, Mas Gardu pun berkata, jika musuh itu ialah Retaka. Nah, mendengar itu si Boboiboy pun heran nih ketika Mas Gardu tuh menyebutkan nama Retaka. Nah, di sini Mas Gardu pun ingin memperkenalkan kakeknya ke mereka. Jadi, kakeknya Mas Gardu ini ialah Mas Mawais, penguasa asli elemental blizzard ya, atau elemental air lah. Nah, mereka pun semua langsung kaget tuh pas tahu kebenarannya. Di camp suku Bara, mereka menceritakan hal yang sama. Jadi, kakeknya Yanari ini ialah Panglima Pirapi dan tewas di tangan Retaka juga. Nah, ketika Boboiboy bertanya apa yang sebenarnya terjadi, jadi suku Bara dan suku Salju itu malah saling menyalahkan. Nah, terus jadi Panglima Pirapi itu mengetuai serangan tentara Bara melawan Retaka di puncak Bakar Beku. Tapi bukan cuma mereka tuh yang ada di situ. Ternyata ada Mas Mawais juga dan pahlawan dari suku Salju juga. Jadi, mereka merasa jika suku lain itu mengganggu mereka. Nah, kalau begitu, pertarungan tetap berlanjut dan masing-masing dari mereka itu menggunakan kekuatan penuhnya masing-masing. Nah, pertarungan pun berlanjut tuh kan sampai hebat banget lah. Sampai semua tentara ataupun pahlawan dari masing-masing suku itu pada lari dan ngumpet. Nyisain mereka bertiga lah penguasa elemental. Tapi, ketika pertarungan itu sudah berakhir, nah, kedua penguasa elemental itu sudah tewas di tangannya si Retaka. Jadi intinya tuh masing-masing dari mereka tuh pengen punya sudut pandang yang berbeda lah, sampai mereka tuh saling menyalahkan satu sama lain. Suku Salju yakin nih, jika Mas Mawais itu dikhianati oleh Panglima Pirapi pas pertarungan mereka tuh melawan si Retaka. Nah, alasannya tuh cukup simpel ya, karena Panglima Pirapi tuh cemburu lah, jealous dengan Mas Mawais ini yang ganteng dan berambut lebat. Sedangkan suku Barani yakin nih, jika Mas Mawais itu caper, sampai dia tuh mau ngalahin Retaka tuh sendirian dan merebut gelar pahlawan terunggul di planet Baraju. Nah, menurut suku Bara ya, suku Salju ini tidak bisa dipercaya. Sampai sekarang aja banyak kasus tuh yang terjadi karena ulah mereka sendiri. Sampai Talistiwa aja pengen dijajah tuh sama suku Salju. Di teratak Toktaroka, ternyata Toktaroka juga menceritakan hal yang sama nih ke si Feng. Nah, Feng pun bertanya nih, jika Toktaroka itu emang mengenal Panglima Pirapi,
Harusnya tuh dia tuh udah mengetahui lah rahasia mengenai kekuatannya. Nah, Toktaroka pun akhirnya jujur nih mengenai bagaimana ia tuh bisa berfoto bersama dengan Panglima Pirapi. Ternyata Toktaroka itu tidak kenal sama sekali dengan Panglima Pirapi. Nah, jadi di situ Toktaroka tuh hanya photobomb aja tuh. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu photobomb, itu kayak ada orang yang foto nih. Tiba-tiba dia tuh ngikut foto juga walaupun nggak kenal sama sekali gitu. Jadi ya itu tuh photobomb. Tapi ya walau gitu, mungkin ada satu benda yang boleh membantu mereka nih. Nah, nanti si Feng bisa lihat sendirilah benda apa yang Toktaroka tuh maksudkan. Di camp suku salju, Mas Gardu pun langsung bertanya nih mengenai tujuan sebenar mereka ke planet itu, tujuan si Boboiboy sama teman-temannya ya. Nah, Boboiboy pun berkata nih, jika dia tuh sudah mewarisi kuasa elemental es dan sudah mengalahkan Retaka. Nah, mendengar itu, Mas Mawais pun langsung bangga nih ke si Boboiboy. Nah, Boboiboy pun berkata nih ke Mas Gardu, jika dia ke situ tuh untuk mencari tahu cara buat ngeluarin kuasa elemental tahap ketiga. Nah, di camp suku Bara sama juga nih. Boboiboy bertanya ke Yanari cara buat mengeluarkan kuasa elemental Nova. Tapi si Yanari ini nggak tahu sama sekali karena Panglima Pirapi itu mengawal ketat mengenai kuasanya. Dan dia tuh nggak pernah latihan tuh di tempat yang rame. Jadi nggak ada yang pernah lihat lah dia tuh latihan di mana. Lalu datang seorang prajurit nih. Dia berbisik ke Yanari dan berkata jika tentara tambahan dari ibu kota tuh udah datang. Nah, Yanari pun akan bertemu dengan mereka sebentar lagi. Jadi kelihatannya perang ini akan tetap berlanjut ya. Ketika si Yayani bertanya ke Yanari, Yanari menyuruh mereka semua untuk beristirahat aja tuh di situ. Dia ada urusan di luar sebentar. Di penempatan suku Bara, mereka menghubungi teman-temannya nih yang ada di suku Es, soalnya udah bisa tuh dihubungi. Nah, Ying, Kuali, dan Boboiboy Es menceritakan jika suku salju itu sudah memberikan mereka tempat untuk menginap tuh di sana. Ying pun nanya nih ke mereka mengenai kabarnya si Feng. Soalnya dia tuh kan si Feng kan nggak bisa dihubungi nih. Nah, lalu si Gopal pun yang mendengar jika mereka bersama dengan suku salju, langsung menanyakan mengenai keadaan mereka. Soalnya menurut dia, suku salju tuh nggak baik. Soalnya udah didoktrin tuh kan sama si Yanari. Nah, Kuali pun membalas nih, jika suku salju itu baik-baik orangnya. Jadi yang nggak ada tuh yang kayak diceritakan si Gopal tadi atau si Yanari. Nah, ketika Boboiboy berkata dia juga sekarang berada di perkampungan Bara, reaksi si Kuali mirip seperti reaksi si Gopal tadi. Jadi ya kedua suku tuh emang saling menjelekan aja gitu ya. Sampai-sampai Gopal sama Kuali aja tuh terpengaruh sama doktrin-doktrin mereka. Melihat kedua suku yang terus-terusan berperang, nah si Yaya ngasih saran nih, jika mereka tuh mungkin bisa jadi penengah tuh buat mereka tuh damai lah. Lalu Boboiboy Blaze pun setuju nih dengan si Yaya. Tapi karena mereka udah lama berpecah ya, Boboiboy Blaze sama Es. Nah, di sini Boboiboy itu udah mulai agak pelupa tuh. Nama Yaya aja dipanggil Mimi gitu sama si Boboiboy. Tiba-tiba ada satu prajurit yang menghampiri mereka lah, terus bertanya nih, kalau mereka tuh ngobrol sama siapa. Nah, Boboiboy pun menjawab nih, jika mereka tuh ngobrol sama mereka aja. Nah, prajurit itu pun percaya dan langsung pergi. Nah, terus di sini si Ying nyadar nih kalau Boboiboy tadi tuh nyebut nama Mimi. Di jalan bawah tanah, Toktaroka membawa Feng dan Roktaroka ke tempat yang misterius nih. Nah, di situ Feng menggunakan baju perisai yang terbuat mungkin dari es batu dan batu api kali. Nah, fungsinya tuh cuman biar enak aja diliatin ke followernya Toktaroka. Roktaroka pun bertanya nih mengenai batu apa yang bersinar di gua itu. Terus Toktaroka pun menjawab jika itu ialah logam kemilau. Nah, logam langka yang sangat keras, terus logam itu juga bersinar dalam gelap. Nah, karena itu harganya tinggi. Nah, karena logam itu juga, kawasan itu tuh dijadikan kawasan larangan oleh mereka. Jadi walaupun itu ialah kawasan larangan, ada alasan nih kenapa si Toktaroka tuh membawa Feng ke situ. Nah, jadi sekitar seminggu yang lalu, Toktaroka tuh jalan-jalan di situlah buat nyari ide konten gitu kan. Nah, Toktaroka pun ada ngelihat sosok Panglima Pirapi tuh di situ. Tapi pas Toktaroka tuh pengen buntutin si Panglima Pirapi tadi, si Pirapi itu tiba-tiba hilang. Tapi Feng tuh berkata tuh kalau itu kan mustahil, soalnya Panglima Pirapi aja udah tewas tuh di tangan si Retaka. Nah, Roktaroka pun bertanya jika mungkin yang dilihat si Toktaroka itu ialah hantunya Panglima Pirapi. Terus Roktaroka pun langsung diselepet nih sama kakeknya, dislepet. Nah, di sini Toktaroka masih yakin nih jika yang ia lihat itu ialah Panglima Pirapi. Toktaroka pun membawa mereka ke tempat terakhir Toktaroka melihat Panglima Pirapi. Nah, walaupun dia tidak ketemu sama si Pirapi, tapi Toktaroka tuh menemukan satu benda yang aneh tuh.
Jadi di situ ada pintu besi besar kayak semacam bunker gitu ya. Feng melihat ada sedikit celah tuh di pintunya. Nah, dia pun langsung mengeluarkan tikus bayang untuk membuka pintu itu dari dalam. Tapi tiba-tiba datang prajurit salju dan bara. Nah, Rok-Toroka pun langsung bertanya nih ke mereka. Tapi prajurit itu malah langsung ingin menyerang si Rok-Toroka. Beruntung ada Feng di situ yang langsung mengeluarkan perisai bayang. Walaupun mereka diserang, Rok-Toroka masih sempat tuh buat live streaming di situ. Terus si Feng pun bertanya nih ke Rok-Toroka mengenai suku salju dan suku barat tuh yang saling benci satu sama lain. Tapi kenapa di sini mereka tuh malah nyerang tuh bareng, kayak udah akrab aja gitu. Nah, Rok-Toroka pun heran nih, tapi Rok-Toroka rasa dia tuh ngira gitu ada yang aneh nih sama prajurit-prajurit di situ. Feng pun terkena serangan, namun dia tuh nggak ngerasa apa-apa tuh. Soalnya baju perisai yang tadi udah diberikan oleh Rok-Toroka ke Feng itu bisa menahan panas dan dingin. Nah, Feng pun menyuruh Rok-Toroka untuk menyelamatkan diri dulu, sementara dia tuh akan menahan musuh di situ. Rok-Toroka pun berniat buat pulang ke kampung es batu api untuk memanggil bantuan. Dan si Feng pun langsung mengeluarkan tuh rimba bayang dan pertarungan mereka pun dimulai. Nah, di sini Rok-Toroka tuh masih tidak ingin tuh buat membalas serangan musuh karena dia tuh sudah berjanji buat nggak emosian seperti dulu lagi. Tapi ketika Rok-Toroka melihat si Feng diserang, dia langsung marah dan mulai ikut nyerang juga secara membabi buta. Bahkan buaya bayangnya si Feng aja sempat tuh digunakan sebagai senjata oleh si Rok-Toroka. Setelah menyerang secara membabi buta, Rok-Toroka pun sadar nih. Namun di situ Feng menyuruhnya untuk melihat kondisi musuh mereka. Nah, di situ ada mesin sama kabel tuh. Jadi dugaan si Feng ini benar jika musuh mereka ini tidak seperti yang mereka kira. Rok-Toroka pun datang membawa bantuan. Namun ketika mereka sampai di situ, semuanya udah dihabisi tuh oleh si Feng sama si Rok-Toroka. Feng pun menceritakan nih, jika prajurit tadi itu ialah robot. Nah, karena itu, Feng harus memberitahu informasi itu ke teman-temannya. Karena kemungkinan mereka tuh kan dalam bahaya gitu. Tiba-tiba, pintu besi tadi pun terbuka karena tikusnya si Feng. Nah, mereka pun langsung ke bilik umum. Nah, ketika mereka terus maju ke depan, mereka pun masuk ke arena rahasia bawah tanah. Terus di situ ada pintu besi lagi tuh di situ. Feng pun bertanya nih ke Rok-Toroka mengenai ruangan ini. Nah, Rok-Toroka pun memang pernah mendengar cerita mengenai tempat ini. Tapi dia kira itu tuh cuman hoax aja. Nah, ternyata tempat ini tuh benar-benar ada dan di sini Rok-Toroka tuh kayak kagum aja gitu. Sementara itu di luar ruangan ada satu robot yang masih bisa bergerak dan robot itu pun menghilang di dalam bayangan. Di penempatan suku Bara, mereka semua mencari solusi untuk mendamaikan kedua suku. Nah, Kuali yang berada di suku Salju melihat pahlawan Salju sedang membawa senjata baru nih. Dia pun bertanya, kira-kira dari mana tuh mereka dapat senjatanya? Mereka harus membuat Yanari dan Gardu ini bisa bertemu terus ngobrol empat mata gitu buat menyelesaikan masalah di suku mereka. Nah, Gopal pun kurang yakin nih, soalnya ya mungkin agak sulit gitu ya. Tapi Yayang yakinin si Gopal nih, soalnya dia sama Kuali juga kan dulu begitu tuh, gak suka satu sama lain tapi sekarang malah jadi BFF. Mendengar itu, Gopal pun langsung membuat rencana nih biar bisa membuat Yanari sama Gardu tuh ngobrol. Dan di situ ada Boboiboy yang sedang memanggil prajurit dengan nama Kenny, padahal namanya tuh Kamarul. Yaya pun menyadari sesuatu nih, jika si Boboiboy itu sudah mulai hilang ingatan nih. Nah, mereka pun harus membuat Boboiboy itu cantum semula lagi sebelum keadaan Boboiboy itu lebih parah. Di tenda utama suku Salju, Gardu memperlihatkan senjata baru nih buat pahlawan Salju. Nah, senjata itu menggunakan kekuatan tenaga sejuk beku dan bisa membuat bala tentara Bara tunduk pada suku Salju. Di lapangan latihan suku Bara, Yanari juga mencoba senjata baru yang hampir mirip nih. Cuman senjatanya ini mempunyai daya ledakan yang kuat. Terus mereka pun bertanya nih, apakah Yanari bakal menggunakan senjata itu untuk melawan suku Salju? Nah, Yanari pun yakin nih buat menggunakannya. Soalnya, kalau suku Salju punya senjata yang sama, pasti mereka tuh akan langsung menggunakannya juga. Di sini, Yanari yakin nih dengan bantuan Boboiboy dan teman-temannya, suku Salju pasti bisa dikalahkan dan Talistiwa bisa menjadi milik suku Bara. Mendengar itu, Boboiboy langsung berteriak, jangan nih, ini bukan caranya. Nah, Yanari nggak ngebutuhin itu semua untuk menang. Soalnya, Boboiboy sendiri aja udah cukup buat ngalahin suku Salju. Boboiboy S mengatakan hal yang sama juga nih ke si Gardu. Dia akan membantu suku Salju untuk memenangkan peperangan.
ketika Ying mencoba menghentikan si Boboiboy, dia malah dipanggil Jessica oleh si Boboiboy. Kuali pun bertanya nih ke Ying, mengapa dia tuh dipanggil Jessica. Nah ternyata Kuali nggak tahu nih jika si Boboiboy berpecah terlalu lama, dia tuh bisa hilang ingatan. Lalu Ying pun menyuruh Kuali untuk sekarang menggunakan rencana yang udah Kuali sama Gopal tuh susun. Lalu ya Kuali pun ingin memberitahu sesuatu nih ke si Mas Gardu. Di tempat suku Bara, Gopal memberitahu sesuatu ke Yanari, dan dia berkata jika mereka tuh ada mata-mata tuh di perkampungan salju. Jadi informasi ini berasal dari mereka. Nah mendengar itu, Yanari pun marah nih karena Gardu itu sudah berada selangkah di depannya. Yaya pun bertanya nih mengenai apa yang sudah Gopal lakukan. Di situ Gopal hanya menyuruh Yaya untuk tunggu aja tuh. Dan di situ ada Boboiboy yang menenangkan si Yanari dan akan memastikan suku salju kalah di tangan suku Bara. Mendengar itu, Yanari pun langsung berterima kasih ke si Boboiboy. Boboiboy pun memanggil Gopal dengan nama Arumugam nih, dan bertanya mengenai lokasi yang mata-mata mereka maksudkan itu. Nah, Gopal di sini ngedelay dulu nih bentar, soalnya dia tuh dipanggil Arumugam sama si Boboiboy. Tapi ya, dia langsung menceritakannya ketika si Yaya menyikut badannya. Nah, Gopal pun berkata nih, jika senjata rahasia milik suku Es itu berada di puncak bakar beku. Di arena rahasia bawah tanah, menurut perkiraan Toktaroka, lokasi mereka tuh berada di bawah pegunungan bakar beku, tepat di tengah Talistiwa. Nah, ketika Feng ingin bertanya mengenai tempat itu, Toktaroka pun akan menjelaskannya nanti. Sekarang, Feng tuh harus bertemu dengan Boboiboy dan lainnya, karena firasat Toktaroka tuh sekarang ialah Baraju sekarang dalam bahaya. Ketika Toktaroka bertanya cara untuk naik ke atas tuh gimana, Toktaroka pun menyuruh menggunakan lift yang ada di situ. Ketika mereka sudah di dalam, Toktaroka gak yakin nih sama liftnya. Tapi Toktaroka tetap meyakinkan mereka, ya walaupun itu menggunakan teknologi lama, tapi itu masih berfungsi, dan mereka juga harus cepat kan buat ketemu sama yang lainnya. Feng awalnya yakin nih, tapi ketika dia mendengar teknologi purba, reaksinya pun langsung berubah. Toktaroka pun menyuruh Roka dan Roku untuk meniup cerobong lift itu, dan lift itu pun langsung bergerak cepat ke atas. Feng dan Toktaroka pun berhasil nih sampai di atas. Nah, karena udah ada sinyal, Feng pun mendapat pesan dari si Ying, dan Ying tuh menyuruh dia untuk bertemu dengan mereka di puncak bakar beku. Soalnya mereka tuh ada rencana buat mendamaikan suku Bara dan suku salju. Toktaroka pun berkata nih, jika puncak bakar beku itu berada di sebalik gunung itu. Nah, di situ ada gunung berapi yang masih aktif. Tapi terakhir kali dia meletus tuh ialah 100 tahun yang lalu ketika pertarungan antara petaka melawan dua penguasa elemental. Nah, di sini Feng pun punya bad feeling nih, perasaan yang gak enak gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk segera naik ke atas sana. Gardu, Boboiboy Es, Ying, dan Kuali udah sampai nih di puncak bakar beku. Nah, Gardu menanyakan nih ke si Kuali mengenai rombongan yang membawa senjata yang diceritakannya. Di sini Kuali pun meyakinkan nih Gardu jika siang ini mereka tuh pasti akan sampai. Gardu pun yakin nih jika si Yanari itu tidak bisa menyembunyikan senjata rahasia dari dia. Nah, Yanari juga kan nggak tahu nih kalau ada Boboiboy yang berada di pihaknya sekarang. Nah, Ying ya, di sini Ying pun nggak percaya nih kalau si Kuali itu bisa kepikiran buat rencana seperti ini sama si Gopal. Lalu Gardu melihat ada pergerakan tuh di ujung situ, dan ketika dia ingin menyerang, muncul Yanari yang ingin menyerang juga. Nah, mereka pun diam seketika, terus Gardu bertemu Yanari, dan di sini Boboiboy Es heran karena ada Boboiboy Blaze. Ketika Yanari dan Gardu marah dan minta penjelasan nih, Gopal sama Kuali pun jujur jika mereka tuh hanya mengarang cerita agar bisa mempertemukan mereka untuk saling berbicara. Nah, ketika Yanari bertanya lagi nih, Gopal dan Kuali pun menyambut mereka di persidangan damai antar suku salju dan Bara. Mendengar kata damai, Gardu nggak terima nih untuk berdamai dengan suku Bara. Lalu Kuali pun mendorong Yaya dan Ying untuk menghadapi Yanari dan Gardu, sedangkan Kuali sama Gopal cabut tuh dari situ. Soalnya ya tugas mereka kan hanya mempertemukan aja, jadi sekarang tugasnya buat Yaya dan Ying. Karena merasa diperdaya agar bisa bertemu sama Gardu, Yanari pun marah nih ke Yaya. Tapi Yaya masih ingin meyakinkan Yanari karena niat mereka itu baik. Tapi Yanari dan Gardu masih tetap keras nih kepalanya dan tetap ingin bertarung. Melihat Yanari sama Gardu pengen bertarung, Yaya dan Ying pun menggunakan kekuatan mereka untuk menahan Yanari dan Gardu. Nah, Yaya meminta maaf nih ke mereka berdua. Tapi kalau nggak gitu, ya mereka nggak bakal diam. Di sini Ying juga ngomong nih, kalau mereka gitu terus, mereka bakal ngewarisin peperangan yang nggak bakal ada habisnya ke anak cucu mereka nanti. Nah, Yanari sama Gardu pun terdiam.
Boy Blast yang melihat itu pun heran nih, soalnya ya niat awal mereka ke situ kan pengen nyerang, malah di sini pengen damai. Nah, Yaya pun memperingatkan karena Boy sudah berpecah terlalu lama, jadi ya sekarang dia tuh sudah lupa tuh dengan misi awal mereka. Boy Blast pun mendengar nih masukan dari si Yaya. Dia pun mengajak Boy S buat gabung lagi nih, tapi di situ Boy S nggak mau. Menurut Boy S, Boy Blast tuh yang harus gabung ke dia, soalnya Boy Blast tuh lebih lemah dari dia. Mendengar itu, Boy Blast pun mulai emosi nih. Ya, tapi malah makin dipancing lagi emosinya sama si Boy S. Nah, Boy Blast pun menantang Boy S untuk mengulangi kata-katanya tadi. Dan Boy S masih ngatain si Blast ini lemah. Nah, emosi Blast pun sudah memuncak nih. Mereka berdua pun langsung memasang kuda-kudanya masing-masing. Pertarungan antara Blast sama S pun gak bisa dielak lagi nih. Jadi ya, pertarungan Boy Blast sama Boy S pun dimulai. Boy Blast yang terkena meteor es tadi ternyata belum kalah nih. Dan dia berkata jika tadi itu baru sesi pemanasan. Nah, karena pertarungan mereka, langit di sana pun langsung bergemuruh nih. Dan Boy Blast pun langsung menghancurkan meteor es yang menghalanginya. Lalu mereka berdua pun bersiap lagi nih memasang kuda-kuda. Yanari dan Gardu kaget melihat kuda-kuda mereka. Soalnya pergerakan itu mirip seperti kuda-kuda Pirapi dan Mawais. Lalu ya pertarungan pun masih tetap berlanjut. Di sini, Boy Blast menggunakan ombak lava dan es menggunakan runtuhan salju. Nah, ketika serangan mereka bertembung, tiba-tiba terjadi hujan di situ. Ya, Yaya pun membuat barrier di situ dan menyuruh yang lainnya masuk. Gardu melihat hujan air panas dan hujan es turun secara bersamaan, dan itu seharusnya mustahil. Nah, tiba-tiba Yaya berteriak awas nih ke si Gardu. Nah, untung ada Ying yang sempat menyelamatkannya dan menggunakan kuasa slow-mo-nya di situ. Pertarungan Blast sama S pun masih berlanjut nih. Sampai-sampai di sini mereka tuh sudah meneriakkan elemental tahap ketiga masing-masing, yaitu Nova dan Blizzard. Tiba-tiba datang Fang yang menggunakan gurita bayang nih buat ngehentiin mereka tuh. Tapi ketika Blast pengen memberontak, Fang pun mengingatkan ke mereka nih. Soalnya ya lingkungan sekitar mereka tuh hancur akibat pertarungan mereka. Dia juga mengingatkan nih pesanku putri, jika harusnya Boy lah yang mengontrol kuasanya itu, bukan sebaliknya. Blast sama S pun akhirnya sadar nih, dan mereka berdua pun saling memaafkan. Nah, di sini mereka berdua pun akhirnya cantum lagi nih, dan sekarang Boy kembali normal. Si Boy pun meminta maaf nih ke teman-temannya karena udah berpecah terlalu lama. Tapi di sini Yanari sama Gardu malah melanjutkan pertarungan mereka. Boy yang melihat itu pun langsung bertindak nih. Dia ingin menunjukkan jika dua elemental berbeda bisa bersatu menjadi kuasa yang luar biasa. Boy pun berpecah menjadi dua, yaitu Taufan sama Solar. Dan dia pun langsung fusion tuh. Nah, teman-temannya pun pada kaget nih karena si Boy menggunakan fusion baru. Dan itu ialah Boy Sopan. Boy Sopan langsung menghentikan pertarungan antara Yanari sama Gardu. Nah, ketika Yanaru sama Gardu masih berkeras kepala nih pengen tetap bertarung, melanjutkan pertarungan, di situ Sopan langsung mengeluarkan jurus pertamanya, yaitu hembusan angin Sopan. Orang-orang yang terkena hembusan angin ini, hatinya tuh bakal langsung tenang dan damai. Nah, ketika Gardu sama Yanari ini udah tenang, Boy pun menyuruh mereka untuk duduk dan membicarakan mengenai masa depan Baraju. Tiap kali mereka marah, langsung ditenangin oleh si Sopan. Gardu dan Yanari pun setuju nih untuk mengadakan rundingan damai yang baru. Gopal agak sedikit kecewa nih dengan kuasa baru si Boy ini. Tapi ya, Yaya dan Ying pun udah meyakinkan Gopal nih jika tidak harus menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan baik kalau kita tuh udah tenang gitu. Ketika mereka lagi rapat di situ, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki dan banyak prajurit bara yang kelihatan di situ. Tapi tidak hanya prajurit bara nih, pahlawan salju juga ada di situ dan mereka semua mengepung Boy dan lainnya. Salah satu prajurit bara menodongkan senjatanya ke Yanari. Dan di situ, Feng menyadari sesuatu. Lalu, Boy Sopan pun menghembuskan angin Sopan ke mereka. Namun ya nggak terjadi apa-apa sama mereka. Nah, itu karena mereka semua itu bukan prajurit asli, tetapi hanya robot. Lalu muncul Pak Pato nih, si penjual mainan di situ. Nah, jadi robot-robot itu ialah ciptaan Pak Pato.
Pak Pato muncul di situ karena si Boboiboy sama teman-temannya ini udah merusak rencana Pak Pato untuk mengadu domba suku bara dan suku salju. Nah, semuanya tuh untuk bisnis senjata ya yang udah Pak Pato bangun dari awal. Mendengar itu, Yanari dan Gardu pun langsung marah nih ke Pak Pato. Pak Pato pun memerintahkan robot-robotnya untuk menyerang nih. Feng langsung menggunakan separa beruang bayang, lalu Boboiboy pun menyiapkan kuda-kudanya dan langsung menggunakan gerakan cahaya sopan. Gopal dan Kual yang melihat aksinya si Sopan ini langsung terkagum-kagumnya sama si Sopan. Yanari dan Gardu pun mengeluarkan senjata rahasia milik mereka. Nah, senjata mereka berdua itu mirip banget nih. Yang beda tuh cuman isi di dalamnya aja. Tapi ketika mereka mencoba menembak, senjata itu malah tidak berfungsi. Lalu, Pak Pato menghancurkan senjata Yanari dan Gardu hanya menggunakan pikirannya. Ternyata, Pak Pato lah yang menciptakan dan menjual senjata itu ke mereka semua. Nah, makanya bentuknya tuh sama. Pak Pato pun mengingatkan nih ke mereka semua untuk tidak berbisnis dengan orang yang nggak dikenal. Soalnya tuh ya nanti bakal ditipu tuh kayak mereka. Gardu pun kesel nih sama si Pak Pato dan langsung mengeluarkan senjata miliknya. Tapi Pak Pato lebih dulu memerintahkan robot-robotnya untuk menyerang. Nah, beruntung ada Yaya yang sempat datang di situ. Lalu, Yaya dan Ying pun melakukan serangan combo YNY. Gopal dan Kual yang melihat combo Yaya dan Ying itu juga nggak mau kalah nih. Mereka pun langsung melancarkan serangan combo milik mereka. Yanari yang melihat kekompakan tim Boboiboy karena bekerja sama, dia akhirnya mengajak si Gardu untuk bekerja sama juga nih buat melawan si pengkhianat Pak Pato. Dan di sini Gardu pun setuju dengan ajakan Yanari dan mereka berdua nih akhirnya bekerja sama untuk pertama kalinya. Kelihatannya di sini Rokta-Roka pun tidak memiliki hasrat nih untuk bertarung. Ya mungkin dia tuh tunggu salah satu dari temannya tuh ada yang kena damage kali ya dari musuh baru dia ngamuk lagi tuh kayak sebelumnya. Nah setelah itu Boboiboy Sopan menyarankan Pak Pato untuk segera menyerah karena ya dia tuh bukan tandingan mereka lah. Tapi Pak Pato belum menyerah nih. Dia masih bisa membangkitkan robot-robot tadi yang sudah hancur menjadi utuh lagi. Melihat itu, Sopan pun langsung maju ke depan dan menyiapkan kuda-kudanya. Lalu dia pun langsung maju menghancurkan robot-robot milik Pak Pato. Nah, ketika Boboiboy sibuk, Pak Pato pun langsung bersiap melarikan diri. Melihat itu, teman-temannya Boboiboy langsung membuka jalan Boboiboy biar bisa mendekati Pak Pato. Boboiboy berhasil mengejar Pak Pato nih. Nah, Pak Pato yang terjatuh dari kendaraannya tuh langsung membuka penutup kepalanya. Jadi, alasan kenapa kepala Pak Pato tuh gede ialah untuk menutupi power spera yang ada di situ ya, power spera keyboard. Nah, dia berencana untuk menukar kunci dari keyboard ini. Di sini, Pak Pato menggunakan kunci merah biru. Itu ialah kunci buat robot limited edition milik Pak Pato. Nah, tiba-tiba tempat Boboiboy berpijak itu muncul api dan es nih. Di situ langsung muncul robot penguasa elemental. Nah, itu ialah robot Panglima Pirapi dan robot Mas Mawais. Boboiboy ingin menyerang Pak Pato nih. Namun, ada robot Mas Mawais yang menangkis serangan itu menggunakan perisai es. Lalu, ada robot Pirapi juga yang menggunakan cakra api dan menyerang si Boboiboy. Jadi, robot-robot itu ada kuasa elemental yang mirip dengan Boboiboy. Nah, Pak Pato menciptakan robot-robot itu menggunakan logam kemilau yang ada di area rahasia bawah tanah. Pak Pato pun memerintahkan robot-robot itu untuk menghancurkan mereka semua. Dan di situ, Boboiboy pun melawan nih dua robot penguasa elemental. Boboiboy menahan semburan api dan tembakan sejuk beku milik dua robot itu. Kekuatan dari robot itu aja mirip dengan kekuatan asli dari penguasa elemental. Yanari aja sampai nggak yakin nih kalau si Boboiboy itu bisa bertahan lama menahan serangan itu. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Pak Pato pun berencana untuk menggantikan Yanari dan Gardu dengan robot penyamar yang mirip dengan mereka berdua nih. Nah, di situ Boboiboy sudah kewalahan menahan serangan robot penguasa elemental itu. Beruntung ada si Feng yang datang menyelamatkannya. Pak Pato pun heran nih, kenapa si Feng itu bisa menahan kekuatan robot pengendali elemental. Ternyata itu karena Feng menggunakan armor dari suku es batu api. Nah, Boboiboy pun langsung menyuruh si Feng ini untuk melindungi yang lainnya. Di sini, dia langsung ingin mengeluarkan jurus pemungkas miliknya, yaitu pusaran taufan solar.
Dilanjutkan dengan letupan cahaya. Boboiboy pun berhasil nih mengalahkan robot-robot Pak Pato dan dia berubah menjadi Boboiboy biasa nih sekarang. Tapi di situ Pak Pato sudah di dalam pesawatnya dan langsung kabur dari situ. Setelah itu, Gardu dan Yanari pun menghampiri si Boboiboy dan mereka berdua pun berjanji akan melakukan rundingan damai dan akan menghentikan perang antar suku. Yanari pun berterima kasih nih ke si Boboiboy dan mengatakan jika semangat Pirapi dan Mawais memang mengalir di dalam diri si Boboiboy. Lalu Gardu dan Yanari pun tersenyum nih. Ketika si Feng mengecek robot-robot di situ, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu nih. Di pesawat angkasa milik Pak Pato menghubungi seseorang tuh di situ. Dan orang misterius itu menyebut nama Ramos. Nah, jadi kemungkinan orang ini ada sangkut pautnya lah ya sama si Ramos ini yang ada di Aquindara kemarin. Pak Pato pun mengatakan nih, jika dia itu akan mengantarkan semua logam ke Milau di tempat yang udah dijanjikan. Dan di sini, orang misterius itu berkata nih, jika dia akan menunjukkan dirinya dan seluruh galaksi akan tahu kehebatan kuasa yang sebenarnya. Kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.